Oke, ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan beberapa gastrulasi berdasarkan pembentukan blastoporus dan arkenteron. Oke, nanti dibagi jadi 3 tadi ya. Ada hewan-hewan yang masih apa istilahnya? Diploblastik, yang masih memiliki 2 lapisan embrionik, itu hanya memiliki satu pembukaan ya di sistem pencernaannya. Jadi mulut dan anusnya itu dalam satu rongga yang sama. Oke. Nah, ini disebabkan karena ketika tahap perkembangan embrio, arkenteronnya itu tidak nembus ya. Dia tidak nembus ke bagian yang berlawanan. Sedangkan kalau untuk hewan-hewan yang lain, itu dibagi jadi 2, yaitu apabila blastoporus yang terbentuk pertama kali itu dia menjadi mulut, maka dia adalah termasuk hewan protostomia. Kalau yang blastoporus itu berkembang menjadi anus, dia akan menjadi dikelompokkan dalam deuterostomia. Oke, nah tadi kita juga sudah sampai ini ya, beberapa istilah terkait gastrulasi, protostomata, deuterostomata, selom atau rongga tubuh. Dan di mana di sini yang perlu digarisbawahi adalah dia rongga tubuh yang seperti apa sih maksudnya? Dia adalah rongga tubuh yang terbentuk di antara mesoderm. Jadi dia selalu dikelilingi oleh mesoderm. Itu yang disebut sebagai selom. Nah, arkenteron tadi ya, dia adalah rongga yang nantinya berkembang menjadi sistem pencernaan ya, arkenteron itu. Nah, kan ini bahas gastrulasi amfibi ya. Ini adalah contoh gastrulasi. Oh, gastrulasi itu sudah mulai ini. Kalau pada vertebrata itu cukup kompleks ya. Jadi kita harus bisa membayangkan bagaimana sebenarnya bentuknya ya. Jadi ini uraiannya, gambarnya ada di slide selanjutnya. Di sini kita bahas itu. Jadi intinya untuk gastrulasi pada amfibi, bagian dorsal atau gray crescent dari kutub vegetal mengalami invaginasi dan involusi, kutub animal mengalami epibody. Ya. Jadi bagian gray crescent, bulan sabit abu-abu, itu yang di sini dikasih warna merah ya. Nah, itu akan mengalami pelekukan ke dalam atau invaginasi. Ini sesuai dengan panahnya. Pelekukan ke dalam, kemudian pelekukannya itu makin lama makin meluas ya, makin meluas, makin dalam ya, semakin dalam. Ini di gambar yang kedua. Oke. Nih ya. Jadi pelekukannya itu makin lama makin ke dalam. Ya, sebagai terbentuk arkenteron, blastoporusnya juga ada. Oke, nah di saat yang sama, kutub animal yang warnanya biru, berarti dia akan bakal ektoderm ya. Kutub animal itu dia akan bergerak menutupi bagian yang warnanya kuning. Kalau yang warnanya kuning itu kutub vegetal, dia banyak mengandung yolk, banyak mengandung kuning telur. Nah, dia makin lama makin tertutupi oleh bagian yang berwarna biru. Jadi, sementara yang kuning itu masuk ke dalam, invaginasi dan involusi, yang warna biru itu bergerak menutupi si kuning. Ya, jadilah dia strukturnya demikian, hingga pada akhirnya struktur dari animal pole yang warnanya biru itu menutupi hampir semua bagian yang berwarna kuning. Kecuali pada suatu tempat yang sempit disebut sebagai sumbat kuning telur atau yolk plug. Ya, jadi gerakannya itu sinkron ya. Antara yang warna kuning itu dia bergerak ke arah dalam. Ke arah dalam, kemudian membentuk arkenteron. Kemudian di saat yang sama yang warna biru dia bergerak menutupi. Nah, kemudian di saat yang sama juga sel-sel mesoderm itu sudah mulai terdiferensiasi ya. Mesoderm itu mulai makin lama makin banyak dia membelah diri ya. Membelah diri hingga pada akhirnya si mesoderm itu akan membentuk lapisan di antara yang warna kuning dan yang warna biru. Gitu. Oke. Ini penampakan dari tampak luar dan tampak dalam ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana proses gastrulasi pada amfibi itu terjadi. Oke, ini uraian tadi ya. Jadi bagaimana gastrulasi pada amfibi itu terjadi ya. Oke, nah pada akhir gastrulasi ini maka akan didapatkan 3 lapisan embrionik, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, oke itu ya, itu amfibi. Nah kemudian kalau burung itu waktu masih berada dalam tahap cleavage, tahap pembelahan, dia akan memiliki pembelahan tipe meroblastik ya burung itu. Tipe meroblastik diskoidal.
Yang tadi kita lihat telurnya ayam itu di bagian atasnya ada putih-putih. Itu adalah itu apa? Cakram yang sebenarnya dia adalah embrio. Oke. Pembelahan meroblastik menyebabkan tidak semua bagian telur burung membentuk blastula, tetapi hanya di satu sisi telur. Makanya tadi ya yang bentuknya seperti cakram tadi itu disebut sebagai blastodiscus atau blastodis. Ya. Jadi kalau blastula secara umum ya namanya blastula ya. Kemudian kalau pada burung blastulanya itu karena dia tidak mencangkup semua telurnya, hanya satu bagian yang membentuk seperti cakram, ya dia istilahnya adalah blastodiscus. Nah, blastodiscus mengalami invaginasi dan involusi. Jadi sebenarnya gastrulasi itu konsepnya sama, ya, yaitu adanya invaginasi dan involusi membentuk blastoporus. Ya, oke. Tapi cuma ya karena bentuk secara keseluruhannya berbeda, jadi kayak mungkin akan menyebabkan suatu kebingungan. Jadi ini gastrulasi pada burung ya. Jadi blastulanya itu berbentuk seperti cakram ya, seperti cakram. Nih ya, ini kalau dilihat dari atas. Jadi misal telur burung itu segede ini. Nah ini walaupun terus si diskusnya itu ini dilihat dari atas. Nah nanti proses gastrulasi akan dimulai dari bagian posterior. Ya, posterior itu bagian yang nantinya akan jadi ekor. Ya, jadi dari posterior nanti akan mengalami pelekukan ya, pelekukan ke arah dalam. Oke. Jadi kalau misal kalian punya apa ya bakpao gitu ya, anggaplah ini bakpao gitu. Nah si bakpao itu kalian tekan tengahnya pakai jari. Jadi kan permukaannya akan masuk ke dalam ya. Kalau bakpao itu atasnya kalian tekan pakai jari atau pakai kartu ATM gitu. Dan permukaannya kan pasti masuk ke dalam. Nah itulah yang terjadi. Ya tapi itu prosesnya terjadi dari bagian posterior menuju ke anterior. Ini ya bentuknya ya. Oke. Dan kalau misalnya dipotong, disayat, proses yang terjadi sebenarnya adalah demikian. Jadi dari si blastodiscus itu nanti bagian dia akan memiliki dua lapis awalnya ya. Si blastulanya atau blastodiscus punya dua lapis, yaitu yang lapisan atas namanya epiblast, sel-sel lapisan bawah namanya hipoblast. Nah nanti epiblast dia akan bermigrasi yang mengalami invaginasi ke dalam ya. Epiblast akan mengalami invaginasi, oke, dalam gitu. Nah, kemudian dia akan menyebar ketika sudah sampai dalam, dia menyebar ke dua lapisan. Dia menyebar ada yang menyebar ke bagian hipoblast membentuk endoderm. Ada juga dia menyebar ke bagian antara epiblast dan hipoblast membentuk mesoderm. Ya, jadi kita ulang ya. Oke, jadi si blastodiscus sel-sel bagian atasnya atau epiblast itu bermigrasi ya, bermigrasi turun kayak tadi ya si bakpao yang kita tekan gitu kan, sel-selnya akan turun, kemudian selnya akan mulai terdistribusi ke dua tempat ya, ada yang terdistribusi di bagian tengah-tengah membentuk mesoderm, ada juga yang berdistribusi ke bagian yang lebih dalam membentuk endoderm. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada tiga lapisan ya, tiga lapisan embrionik. Oke, ekto, meso, dan endo. Nah itu proses gastrulasi yang terjadi di burung. Nah si blastodiscus tadi ya, tadi kan sudah dikasih tahu kalau proses gastrulasinya itu terjadi dari posterior menuju ke anterior kan. Oke, jadi melekuknya sel-sel ke arah dalam itu akan menghasilkan adanya struktur yang disebut sebagai primitive strake. Ya. Atau strake atau aku lupa bahasa Indonesianya apa. Nanti bisa dicek ya, primitive strake atau ceruk primitif kalau nggak salah. Tapi ya itu bahasa Inggrisnya primitive strake. Ya. Nah si primitive strake ini makin lama akan makin memanjang. Makin lama akan makin memanjang. Oke. Oke, sampai pada akhirnya dia sampai di anterior. Gitu. Nah bagian paling ujung dari primitive strake itu ada istilahnya. Namanya itu adalah nodus. Nodus Hansen. Ya. Nodus Hansen.
Itu bagian paling anterior dari primitive string. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya konsep dari gastrulasi itu mirip ya. Jadi terbentuknya atau terjadinya migrasi sel dari awalnya itu blastula, oke, kemudian migrasi sel tersebut akan menyebabkan pada akhirnya gastrula itu memiliki 3 lapisan embrionik. Gitu. Oke. Itu ya, ada pertanyaan mungkin dari gastrulasi burung dan amfibi? Sini gastrulasi mamalia. Kalau mamalia itu lebih abstrak lagi. Gastrulasi. Tiba-tiba ada, tiba-tiba. Karena sangat apa ya? Blastulanya sebenarnya mirip seperti blastula pada umumnya ya. Ada blastosol. Blastulanya itu lebih membingungkan yang burung sebenarnya blastulanya. Tapi gastrulanya mamalia itu lebih kompleks karena bagian-bagian yang dibentuk akan jauh lebih banyak. Ya, jadi oke, ada pertanyaan. Kak, sebenarnya apa faktor yang paling utama mempengaruhi perbedaan gastrulasi pada berbagai jenis organisme? Ya, ini oke, kok pertanyaan. Apa faktor yang paling mempengaruhi perbedaan gastrulasi? Ya sebenarnya ya karena perbedaan bentuk blastulanya. Ya, kalau punyanya amfibi, blastula itu kan bentuknya bola ya. Bentuknya bola, ada kutub animal, ada kutub vegetal, ada kutub animal. Kemudian rongga blastosolnya dia ada di salah satu sisi. Dan semua bagian dari blastula ini dia adalah terdiri atas sel-sel. Sel-sel kecil-kecil. Tapi kalau pada burung, blastulanya kan hanya ada di atas, hanya ada di bagian atas dari kuning telur. Dan dia membentuk struktur sel yang berbeda. Ya walaupun sama-sama ada blastula, ada blastosol gitu ya. Tetapi secara umum ya memang bentuknya berbeda gitu. Jadi dari nature atau ya dari nature dari telur yang dihasilkan, kemudian itu berpengaruh pada blastula yang terbentuk, ya blastula yang terbentuk akan mempengaruhi perbedaan gastrulasi. Ya, walaupun mirip ya tadi antara burung dengan amfibi, sama-sama terjadi invaginasi sehingga terbentuk apa namanya 3 lapisan. Oke, ini pertanyaan kedua ya. Apakah apoptosis terjadi pada fase gastrulasi atau cuma pas organogenesis? Apoptosis pada umumnya nggak ada di gastrulasi ya. Gastrulasi nggak ada apoptosis umumnya. Oke, dia hanya terjadi pas organogenesis. Karena gastrulasi itu tahapan awal aja, tahapan persiapan gitu. Jadi untuk menyiapkan bahan dasar dari organ-organ yang akan dibentuk gitu. Ya, jadi bahan dasar untuk saraf dan kulit misal ektoderm. Ya itu disiapin dulu. Nah, entah nanti bahannya ini mau ada yang dihilangin, mau ada yang dibentuk sedemikian rupa, itu ya terserah nanti organismenya seperti apa. Ya, karena tadi ya si gastrulasi itu hanya menyiapkan bahan dasar dari setiap sistem organ. Nanti untuk selanjutnya waktu organogenesis baru nanti kalau misalnya ada bagian yang tidak dibutuhkan ya dia akan buang atau akan terjadi apoptosis. Tapi kalau di gastrulasi umumnya dia nggak ada apoptosis. Oke. Kemudian itu ya. Gastrulasi burung, gastrulasi amfibi, gastrulasi mamalia. Terjadi seiring implantasi blastula ke dinding rahim. Jadi awalnya itu embrio kan sebenarnya dikelilingi oleh zona pellucida yang mengeras ya. Tadi kalau masih ingat. Jadi ketika sel telur dibuahi, kemudian tercipta zigot. Zigot itu dilindungi oleh lapisan pellucida yang mengeras. Nah, itu lapisan pellucida itu akan terus dipertahankan sampai embrio manusia itu membentuk blastula. Oke. Nah,
Ada juga si blastulanya manusia itu ya, walaupun ini sebenarnya bentuknya mirip seperti punyanya amfibi ya. Jadi ada selnya itu tidak rata, kemudian ada blastosol yang cukup besar. Nah, tapi kalau mamalia dia blastulanya disebut secara khusus sebagai blastocyst atau blastokista. Ya. Nah, nanti blastocyst ini dia tersusun atas 2 jenis sel. Ya. Jadi ada tropoblast, itu sel-sel yang ada di bagian pinggir-pinggir, dan juga inner cell mass atau massa sel bagian dalam yang warnanya lebih terang ya, itu inner cell mass. Nah, ini si blastulanya manusia itu sebelum dia implantasi dia harus bukan pecah ya, dia harus memecahkan zona pellucida yang tadinya mengeras ya, karena tadi ya si zona pellucida yang mengeras itu dia dipertahankan sampai blastula. Kemudian ketika blastula ingin implantasi ke dinding rahim, dia harus memecahkan si zona pellucida yang mengeras tadi. Nah, begitu blastula itu nempel ke dinding rahim, kemudian tertanam di sana atau terjadi implantasi. Blastocyst implants 7 days after fertilization. Oke, ini itu akan mulai mengalami perkembangan lebih lanjut. Jadi dinding rahim itu akan mulai membentuk sel-sel, kemudian membentuk juga banyak pembuluh darah. Oke. Kemudian di saat yang sama, massa sel bagian dalam itu terbagi jadi 2 kelompok. Jadi tropoblast yang merupakan sel-sel yang ada di bagian pinggir-pinggir itu tidak berperan sebagai pembentuk embrio. Jadi embrio manusia, embrio yang selanjutnya maksudnya, embrio yang akan jadi bayi. Jadi tropoblast itu hanya nanti berfungsi untuk membentuk plasenta. Oke, jadi tropoblast nantinya akan membentuk plasenta bersamaan dengan jaringan yang ada di dinding rahim. Nah, sedangkan embrio di tahap lanjut ya, yang akan jadi bayi itu berasal dari massa sel bagian dalam, dari inner cell mass. Dan tadi inner cell mass itu terbagi jadi 2 sel, 2 kelompok sel. Ada epiblast dan hipoblast. Jadi ini mirip seperti yang ada di amfibi ya. Yang ada di burung, ada epiblast dan hipoblast. Cuma bedanya kalau pada manusia, pada mamalia, yang dari epiblast dan hipoblast tersebut, yang nanti akan berkembang jadi bayi untuk tahap selanjutnya hanya bagian hipoblast saja. Benar nggak? Oh ya benar. Ya, hipoblast saja yang akan berkembang menjadi embrio di tahap selanjutnya. Jadi nanti epiblast akan menjadi selaput-selaput ekstra embrionik. Ya, jadi kalau di perkembangan setelah gastrula, ketika organogenesis, ada kelompok hewan yang namanya amniota. Ada reptil, burung, mamalia. Itu tiga-tiganya disebut sebagai amniota. Nah, ciri khas dari 3 kelompok ini, reptil, burung, mamalia itu adalah mereka memiliki namanya selaput-selaput ekstra embrionik. Ya. Oke. Nah, nanti akan ada 4 selaput ekstra embrionik ya, termasuk diantaranya ketuban ya, amnion, kemudian kantung kuning telur, allantois, dan korion. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Tapi untuk sementara saat ini, ya, siapa sih yang berfungsi untuk membuat itu semua? Yang membuat itu semua adalah si epiblast ya. Si epiblast dia membentuk sebagian dari selaput ekstra embrionik, dan nanti sebagian yang lain akan terbentuk juga dari hipoblast. Jadi pembagiannya cukup rumit gitu ya. Jadi yang akan jadi embrio manusia itu apa aja? Ini aku kasih bagan ya. Oke, jadi dia dimulai dari blastosis. Blastosis itu akan berkembang menjadi tropoblast. Bukan berkembang ya, dia terdiri atas tropoblast, ya, sel-sel yang ada di luar. Kemudian ada hipoblast, tropoblast dan inner cell mass. Massa sel bagian dalam. Nah, kemudian inner cell mass ini dia akan terbagi menjadi 2 ya. Dia akan terbagi menjadi epiblast
yang mana nanti dia berkembang menjadi selaput ekstra embrionik. Itu akan jadi korion. Yang kedua, dia akan jadi hipoblast. Yang mana hipoblast itu akan jadi dibagi lagi jadi dua. Yang akan menjadi embrio ya. Embrio tahap selanjutnya, dan juga sebagian akan membantu pembentukan selaput ekstra embrionik. Oke, jadi selaput ekstra embrionik itu ada banyak. Dia terdiri atas berasal dari epiblast dan juga berasal dari hipoblast. Tapi embrio itu hanya berasal dari hipoblast saja. Oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini warnanya, ini enaknya warnanya udah dikasih konsisten ya. Jadi yang warna krem itu adalah sel-sel epiblast. Oke. Nah, sel-sel epiblast di sini nanti dia akan menjadi salah, ternyata dia jadi amnion bukan korion. Aku ralat. Amnion itu nama lainnya ketuban. Ketuban. Kantong ketuban. Oke. Ya, jadi yang warnanya masih muda apa ini? Krem, dia akan menjadi amnion, kantong amnion. Nah, sedangkan yang hipoblast yang warnanya coklat tua, nanti dia akan membelah lebih lanjut sehingga menghasilkan 3 lapisan embrionik. Oke, kayak gitu. Jadi dia membelah sehingga terbentuk 3 lapisan. Oke, jadi ya. Itu gastrulasi pada mamalia. Jadi pembagiannya cukup banyak ya di mamalia itu. Sip ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, setelah ini kalau tidak salah itu bahasanya tentang selaput ekstra embrionik. Ya, benar. Dia ada 4 ya, selaput ekstra embrionik itu. Dia adalah bagian, sebenarnya dia berkembang dari embrio juga, tapi punya fungsi sebagai pendukung. Sebagai pendukung kehidupan embrio ketika masih di dalam kandungan atau masih di dalam telur. Oke. Nah, selaput ekstra embrionik yang fungsional 100% itu ada pada burung dan reptil. Oke. Nah, jadi ada 4 di sini. Ada korion. Lapisan terluar terbentuk dari ektoderm dan mesoderm. Pada mamalia turut membentuk plasenta bersama dengan allantois. Ya, jadi korion itu dia nantinya akan membentuk bekerja sama dengan jaringan milik induk membentuk plasenta. Oke, kalau pada aves dan burung dan reptil itu dia akan membantu proses respirasi. Itu korion. Kemudian kantong amnion. Kalau kantong amnion itu di mamalia masih sangat berfungsi dengan baik ya. Berfungsi dengan masih sangat baik. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar istilah ketuban pecah itu, yaitu yang pecah adalah kantong amnion. Itu pertanda bahwa bayi yang dikandung akan segera dilahirkan. Gitu. Oke, dia terbentuk atas mesoderm dan ektoderm, ya, mengandung cairan amnion atau ketuban untuk perlindungan embrio terhadap guncangan, gesekan, dan suhu. Selain itu juga karena dia terdiri atas cairan itu memudahkan gerakan embrio. Oke. Nah, kemudian allantois dia adalah fungsinya itu untuk pembuangan sisa metabolisme. Oke. Kalau pada mamalia allantois itu dia akan memiliki ukuran yang sangat kecil karena sudah tidak digunakan lagi. Oke. Kenapa? Karena
bagi bayi manusia, bagi mamalia ya secara umum ya, yang punya plasenta, bayi mamalia itu segala zat sisa metabolismenya itu akan dibuang ke pembuluh darah induknya. Ya, jadi allantois memang ada, gitu. Tetapi dia tercipta, tetapi sudah tidak dibutuhkan lagi pada manusia. Gitu. Begitu juga dengan yang terakhir yaitu yolk sac, kantung kuning telur. Kalau pada reptil dan burung itu sangat penting ya, karena kuning telur itu merupakan cadangan makanan. Ya, tapi kalau pada mamalia itu udah tereduksi ya, dia ukurannya sudah sangat kecil. Karena makanan yang diterima oleh bayi manusia ataupun mamalia yang lain itu didapatkan dari ibunya juga. Gitu. Oke, jadi kalau pada mamalia itu si allantois dan yolk sac itu dia ukurannya tereduksi karena faktor tadi. Oke. Tuh. Kemudian itu ya. Nah, gambarnya ini. Gambar dari selaput ekstra embrionik. Jadi chorion itu yang paling luar, warna ungu. Kemudian allantois yang dikasih highlight warna hijau, ya, dia digunakan untuk pembuangan sisa metabolisme. Kalau amnion yang warna biru muda ya. Dan yolk sac. Yolk sac atau kantong kuning telur. Nah, seiring dengan perkembangan embrio, yolk sac itu akan makin lama makin kecil ya. Jadi maksudnya gini, kalau di burung dan reptil, yolk sac itu semakin embrio itu berkembang, yolk sac akan semakin kecil dan sebaliknya allantois akan semakin membesar. Ya, karena itu ya logikanya adalah kalau yolk sac itu kan untuk cadangan makanan ya. Makin lama kan cadangan makanan tersebut akan makin habis. Makin habis, makin habis, makin habis. Tapi kalau allantois dia zat sisa metabolisme makin lama akan makin banyak. Gitu. Ya, karena kan telur nggak bisa ekskresi ya. Jadi dia hanya bisa menampung sisa metabolismenya di allantois. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Nggak ada? Oke. Oke, selanjutnya ya. Ini kalau tidak salah sudah hampir selesai mengenai embriologi. Oh, enggak nih, masih ada. Sorry. Masih ada tentang organizer. Yang selanjutnya organogenesis ya. Organogenesis di sini nanti ya, mungkin hanya ada beberapa contoh saja ya. Oke, karena konsepnya sebenarnya sama. Oke, organogenesis artinya adalah pembentukan organ ya, akibat dari proses diferensiasi. Nah, proses yang terjadi itu cukup kompleks ya, mulai dari migrasi sel-sel. Jadi sel itu di embrio itu migrasinya itu secara terus-menerus gitu ya. Migrasi, kemudian saling memosisikan diri. Kemudian juga di sini mulai terjadi perubahan bentuk sel dan juga perubahan ekspresi gen. Oke. Nah, pada hewan-hewan chordata, organogenesis selalu dimulai dari pembentukan notochord. Yang mana notochord itu berasal dari mesoderm. Ya. Barulah nanti dari notochord tersebut dia akan diikuti dengan pembentukan neural tube atau bumbung neural. Yang mana neural tube atau bumbung neural itu adalah bakal sistem saraf pusat nanti. Ya. Jadi kalau sudah berkembang lebih lanjut, neural tube dia akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Nah ini yang tidak boleh dilupakan adalah organogenesis itu umumnya terjadi secara tumpang tindih dengan gastrulasi. Jadi
bukan berarti gastrulasi itu akan diselesaikan dulu gitu ya. Jadi pas gastrulasi, kemudian gastrulasi selesai baru organogenesis mulai. Enggak. Ya, jadi gastrulasi itu terjadinya lumayan lama. Misal contohnya di ayam ya. Ketika terjadi gastrulasi, ya, gastrulasi ke sono, oke, maka bagian yang gastrulasinya sudah selesai, dia akan langsung melakukan organogenesis. Ya, jadi misal nih, gastrulasinya misal awalnya dari bagian posterior. Misal, posterior sudah gastrulasi duluan, pas dia sudah merambat sampai anterior, nah bagian posterior kan jadi nganggur ya. Oh ini gastrulasinya udah selesai nih. Nah, maka nanti dia tidak akan menunggu sampai gastrulasi 100% selesai. Maka bagian posterior ini dia akan mengalami organogenesis duluan. Ya, gitu ya. Jadi bukan berarti walaupun gastrulasi setelah gastrulasi organogenesis. Tidak berarti prosesnya itu terjadi harus selesai semua dulu baru start organogenesis. Tapi mereka terjadinya saling tumpang tindih. Dan itu sangat umum terjadi ya. Nah, ini misal contoh organogenesis pada katak. Pertama, notochord akan terbentuk dulu ya, standar pada chordata. Nah, notochord itu adalah sebagai penanda sumbu dorsal. Dia selalu berada di bagian dorsal atau bagian punggung. Oke. Nah, ketika notochord terbentuk, dia akan menginduksi pembentukan bumbung neural ya, neural tube. Yang nantinya neural tube akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Nah, pembentukan neural tube dia salah satu organogenesis yang paling awal ya. Dia paling awal dan banyak sekali dipelajari. Di sini terjadi perubahan bentuk sel ya secara bertahap. Oke. Mulai dari perubahan bentuk sel, kemudian terjadi pergerakan ya, dan pada akhirnya dia terjadi delaminasi pada akhirnya. Sisa-sisa pelepasan sel saat delaminasi menghasilkan sel neural crest atau pial neural membentuk sistem saraf seperti ini. Gambarannya ya. Jadi dari gastrulanya katak, nah dia akan yang pertama kali terbentuk adalah notochord ya. Notochord pertama kali terbentuk. Nah, kemudian notochord yang terbentuk itu dia akan menginduksi sel atasnya, yang tidak lain adalah ectoderm, sehingga ectoderm itu mengalami perubahan juga. Awalnya sel-sel ectoderm itu bentuknya itu kotak-kotak, simetris kotak-kotak. Kemudian selnya itu akan mulai berubah bentuk, akan memanjang. Nah, ini ada. Jadi awalnya kotak-kotak, kemudian memanjang, akibat adanya remodeling sitoskeleton. Kemudian sel yang memanjang di sini dia akan berubah bentuk menjadi segitiga atau trapesium. Oke, sehingga terbentuklah neural fold namanya. Jadi ketika selnya masih memanjang itu namanya neural plate atau pelat neural. Ketika selnya itu sudah berubah bentuk lagi seperti trapesium dia melipat gitu ya. Itu disebut sebagai neural fold. Nah, di sini. Ini neural fold. Neural fold atau pelipatan neural. Nah, terus si pelipatannya makin lama akan makin tegas, semakin tegas, kemudian semakin membentuk lingkaran, hingga pada akhirnya si lingkaran tersebut akan terlepas dari lapisan ectoderm dan terbentuklah bumbung neural. Ini, pinching off the neural plates from the neural tube. Jadi ketika terlepas ya si lekukannya itu akan membentuk neural tube. Nah, kemudian ada juga sel-sel yang ketinggalan di sini ya. Ada sisa-sisa sel yang tertinggal, itu disebut sebagai neural crest. Nantinya dia akan menjadi sistem saraf tepi, kemudian juga menjadi beberapa organ-organ aksesoris yang berhubungan langsung dengan saraf. Misal contohnya yang kemarin kita bahas yaitu medula adrenal. Ya, medula adrenal itu asalnya dari neural crest. Makanya hormon-hormon yang dikontrol, hormon-hormon yang dihasilkan medula adrenal itu dikontrol secara langsung oleh saraf. Karena memang mereka berasal dari sesuatu yang sama. Oke, jadi ya. Itu mengenai pembentukan neuron ya, pembentukan
bumbung neural, istilahnya adalah neurulasi. Oke, ya. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Ada. Oke. Nah, selanjutnya contoh organogenesis pada burung. Jadi sama sebenarnya. Yang pertama kali terbentuk adalah notochord juga. Di sini sudah di skip ya, neural tube-nya udah dibentuk dengan cara yang sama ya. Cara pembentukan neural tube-nya sama. Nah, di sini diperlihatkan bentuk embrio yang sudah tahapnya lebih lanjut. Jadi mesodermnya selain notochord sudah terdiferensiasi menjadi mesoderm-mesoderm yang lain. Ya. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu komponen dari mesoderm itu adalah mesoderm somit. Apa itu somit? Somit itu kalau di sini terlihat seperti segmen-segmen ya. Karena nanti memang somites itu pada perkembangan yang lebih lanjut dia akan menjadi ruas-ruas tulang belakang. Oke, itu somit. Dan dia berasal dari mesoderm ya. Somit itu berasal dari mesoderm. Dan seringkali ini muncul di soal. Mungkin kalian sudah ada yang melihat soal latihan hari ini. Di bagian akhir-akhir itu ada soal tentang somit. Oke. Nah, kenapa sih kok somit itu banyak di soal? Karena memang penelitiannya banyak. Jadi penelitian tentang somit, terutama somit yang ada di burung, ayam sih terutama ya. Somit yang ada di ayam itu sudah sangat banyak. Bahkan orang-orang itu sudah tahu, maksudnya peneliti ya, peneliti itu sudah tahu kalau misal embrio ayam itu sudah punya 10 somit, berarti ini embrionya udah berapa jam umurnya gitu. Itu sudah diketahui. Ya, jadi saking seringnya perkembangan embrio ayam itu diteliti sampai sudah diketahui sampai segitunya gitu. Oke. Nah, selain itu juga embrio ayam itu mudah diamati ya. Ukurannya nggak terlalu kecil. Jadi dengan perbesaran yang tidak terlalu ekstrim itu sudah bisa diamati. Kemudian waktu yang dibutuhkan singkat. Ya, ayam kan dari bertelur sampai telurnya netes kan cuma 21 hari. Oke. Jadi itu waktu yang singkat itu sangat apa ya? Sangat ideal digunakan untuk penelitian itu. Jadi orang manusia itu jadi tahu sebenarnya proses perkembangan itu apa sih yang terjadi di sana. Walaupun embrio ayam dengan manusia ya beda gitu ya. Tapi ya minimal untuk ilmu perkembangan itu sudah sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Oke, gitu. Sip ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Setelah ini kita bahas tentang determinasi. Determinasi. Nggak ada?
Oke, lanjut ya. Nah, ini bagian selanjutnya adalah determinasi. Ini salah satu bagian dari embriologi yang cukup kompleks ya. Jadi determinasi itu adalah proses penentuan takdir. Ya. Jadi sel-sel di dalam tahap-tahap perkembangan embrio itu akan mengalami determinasi secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi setiap sel itu aku tulis di sini. Ada tahapan-tahapannya. Ini berlaku untuk hewan-hewan maupun tumbuhan multiseluler ya, karena konsepnya sama. Jadi ada istilah kompeten. Ya, kompeten. Ya benar, kompeten. Kompeten, kemudian dia akan berkembang menjadi sel yang determine, terdeterminasi. Setelah terdeterminasi, dia akan mengalami diferensiasi. Oke. Kompeten itu artinya adalah sel-sel sudah siap untuk mendapatkan induksi. Dia sudah siap. Kalau sel yang tidak kompeten, sel yang masih ya tidak kompeten gitu ya, mau kita kasih induksi, kita kasih hormon, kita kasih sinyal apapun, ya dia nggak akan ngapa-ngapain. Ya, dia tidak akan berubah sama sekali. Oke. Jadi sel itu supaya bisa berdiferensiasi menjadi bentuk sel yang lain, pertama dia harus jadi sel yang kompeten. Oke. Nah, setelah dia kompeten, ini kalau misalnya kita lihat dari segi molekuler, dia sudah memiliki reseptor ya. Kemudian dia akan mengalami induksi ya, menghasilkan sel yang determine. Ini adalah sel-sel yang sudah mengalami induksi, sehingga apabila mendapatkan nutrisi yang tepat, takdirnya sudah ditentukan. Jadi misal itu sudah dikasih induksi, kemudian kalau misalnya dia dapat nutrisi yang udah bener nih, udah tepat, maka tinggal menunggu waktu aja, ini sel akan berubah. Jadi yang dimaksud sebagai sel yang determine itu takdirnya udah ditentukan gitu. Dia sudah tidak bisa berganti lagi menjadi sel yang lain. Misalnya ada satu sel, kemudian sudah dikasih induksi, tapi bentuknya itu masih belum berubah. Bentuknya masih sel seperti awal. Tapi kalau kita biarkan sel ini itu lama-lama akan berdiferensiasi secara mandiri gitu ya, selama mendapatkan nutrisi yang tepat, nutrisi yang cukup. Gitu. Ya, jadi determine kalau disimpulkan definisinya adalah sel-sel yang sudah takdirnya sudah ditentukan. Gitu. Mau kita apain ya udah nggak akan bisa berubah takdirnya. Dia akan menjadi misal sel A gitu, atau jadi sel B. Itu determine. Nah, begitu sel yang determine atau yang terdeterminasi itu mendapatkan nutrisi yang ditentukan, dia akan berubah atau itu istilahnya adalah terdiferensiasi. Gitu. Oke. Sel-sel sudah mengalami induksi sehingga apabila mendapatkan yang tepat, takdirnya sudah ditentukan. Jadi kalau yang terdiferensiasi, ekspresi gen, kemudian bentuk dan fisiologi selnya sudah berubah. Itu ya. Jadi ada beberapa istilah itu. Nah, dari sel kompeten menuju sel-sel yang sudah terdeterminasi, ini terdapat sinyal ya pasti ya. Dapat sinyal. Tapi kalau untuk konteksnya itu embriologi, itu ada istilahnya yaitu morfogen.
Jadi induksi sel kompeten menjadi sel yang terdeterminasi, yang takdirnya sudah dipastikan, itu memerlukan sinyal yang namanya morfogen istilahnya. Oke? Ya, ini untuk determinasi sitoplasmik dan induksi. Setiap sel pada tahapan tertentu perkembangan embrio mengalami determinasi, penentuan takdir. Determinasi tiap sel berbeda-beda, waktunya berbeda, tempatnya ya pasti berbeda ya, kalau sel-sel yang berbeda gitu ya. Nah, penentu determinasi itu apa? Yang pertama ya induksi ya. Ini kebalik urutannya. Mestinya induksi dulu. Dia dapat induksi atau dapat sinyal dari sel-sel yang lain maupun sel-selnya sendiri. Kemudian setelah dia mendapatkan induksi akan terjadi perubahan komposisi sitoplasma. Jadi akan mulai tercipta sintesis protein baru atau ekspresi gen yang baru. Oke. Nah, kalau itu sudah terjadi, artinya walaupun selnya masih belum berubah, bentuknya masih sama-sama baik gitu, masih sama-sama aja dari sebelumnya. Tapi sebenarnya dalamnya itu udah berubah. Itu namanya selnya sudah terdeterminasi. Oke? Ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi terakhir bahas tentang apa itu determinasi ya, determinasi sitoplasmik. Nah, ini contoh bagaimana determinasi tiap sel itu waktunya itu berbeda-beda. Jadi belum tentu semua sel di dalam embrio itu akan memiliki waktu determinasi yang sama. Oke, jadi bisa aja ada sel-sel tertentu itu yang dia harus dideterminasi di waktu yang lebih cepat, ada juga yang waktu lebih lama. Nah, tandanya adalah sel-sel itu sudah mengalami determinasi itu kayak gini. Misal ada suatu sel gitu di embrio. Ada suatu sel di embrio, kemudian aku ambil sel tersebut. Sel-sel ini aku ambil gitu ya. Aku hilangkan. Ternyata dari sel-sel yang aku hilangkan tersebut, kemudian embrionya aku biarkan dia hidup, tumbuh ya, menjadi embrio ya, tumbuh seperti biasa. Ternyata walaupun ada sel-sel yang sudah diambil, ternyata embrio yang terbentuk kemudian dia normal-normal aja. Nah, artinya di situ sel-selnya itu belum mengalami determinasi. Ya, atau misal mungkin kayak gini. Caranya sama, ya aku ngambil suatu sel ya, suatu bagian dari embrio, beberapa sel dari bagian dari embrio. Oke. Kemudian nih selnya aku pisahkan. Nah, sel yang aku pisahkan ini kemudian aku kasih nutrisi yang lengkap ya, nutrisinya lengkap dan seterusnya. Ternyata sel ini tuh dia tidak berkembang lebih lanjut. Dia cuma membelah doang si kumpulan sel-sel ini. Jadi sel yang aku ambil terus dikasih nutrisi yang lengkap, tapi dia membelah terus. Dia nggak jadi apa-apa. Artinya apa? Artinya sel-sel yang aku ambil terakhir ini, dia belum mengalami determinasi. Ya. Jadi determinasi itu yang penting ketika suatu sel itu diisolasi, kemudian dikasih nutrisi yang lengkap,
ternyata dia berdiferensiasi menjadi sel yang lain, artinya sel tersebut sudah mengalami determinasi. Tapi kalau enggak, dia cuma membelah doang, ataupun dia tidak terjadi apa-apa di dalam sel walaupun dikasih nutrisi yang lengkap, nah itu artinya sel-sel tersebut belum mengalami determinasi. Nah, salah satu studi tentang determinasi yang sudah sangat lengkap ya, itu adalah determinasi pada Caenorhabditis elegans atau C. elegans. Ini adalah jenis cacing yang dia itu hanya terdiri atas sekitar 1000 sel saja. Jadi di dalam tubuhnya itu selnya cuma 1000 buah. Dan dari 1000 buah sel itu dia sudah ditentukan semua. Ya. Jadi alur-alur determinasinya itu sudah ditentukan. Dari zigot kemudian membelah jadi 2 sel jadi 4 dan seterusnya. Itu sudah berhasil di-track. Sudah berhasil diidentifikasi, oh ini sel A akan jadi apa aja, sel B akan jadi apa aja secara lengkap. Ya, ini contohnya. Kalau di manusia masih susah ya, karena manusia itu jumlah selnya itu ada berapa ya? 10 pangkat 15. Itu berapa tuh? 1000 triliun. Ya sekitar triliunan sel. Itu kan sangat susah ya kalau dibikin peta takdirnya. Tapi kalau ini selnya masih 1000 buah, itu masih mungkin jadiin peta takdir. Oke, nah ini suatu kasus bagaimana determinasi itu terjadi. Jadi tadi ya, determinasi itu disebabkan karena adanya perubahan sitoplasma ya. Sitoplasma berubah, entah itu karena ada perubahan ekspresi gen, ataupun ada perubahan aktivitas protein. Nah, mRNA atau protein dari ovum terakumulasi di tempat tertentu, sehingga ketika pembelahan terjadi, setiap sel memiliki komposisi mRNA dan protein yang berbeda-beda. Jadi, adanya diferensiasi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda itu sebenarnya disebabkan karena ada perbedaan komposisi sitoplasma. Ya, jadi misalnya semakin banyak zat A di sitoplasma suatu sel, maka dia akan cenderung menjadi bagian dorsal. Semakin sedikit zat A-nya, maka dia akan jadi bagian ventral. Gitu. Kemudian poin yang penting di sini adalah sel yang belum terdeterminasi, yang belum determine, dia masih dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel lain tergantung sinyal apa yang dia terima. Oke, tuh. Jadi ada sel-sel yang tadi kompeten ya istilahnya. Kompeten. Kalau misalnya dia mendapatkan sinyal, maka nanti dia baru bisa terdeterminasi. Nah, ini contoh determinasi sitoplasmik pada embrionya Caenorhabditis elegans. Jadi ketika telur itu baru terfertilisasi menjadi zigot, nah kemudian zigot itu ternyata ada zat-zat yang dia terkumpul di satu sisi saja. Kemudian sehingga ketika selnya membelah, zat tersebut cuma ada di satu sel saja. Sel yang lain nggak ada zatnya. Nah, ini yang menyebabkan adanya determinasi tadi ya, yaitu terbentuklah sumbu misal anterior posterior. Ya, jadi perbedaan komposisi sitoplasma yang kita lihat di sini itu menyebabkan terdapatnya perbedaan komposisi sitoplasma itu yang menjadi penyebab adanya determinasi. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada zat A, dia banyak di satu sisi, dia akan jadi sesuatu. Kalau zat A itu sedikit di sisi yang lain, oh berarti dia akan jadi kebalikannya. Gitu. Oke, kalau di sini kasusnya adalah pada C. elegans itu adanya zat-zat ini itu menyebabkan adanya polaritas anterior posterior. Jadi mana bagian anterior, mana bagian posterior. Ya. Oke. Ya, tadi itu disebut sebagai penentuan sumbu tubuh ya, penentuan anterior posterior. Misal contohnya kalau di katak juga. Nah, di katak tadi kan kita melihat adanya
bagian yang namanya bulan sabit abu-abu ya, atau gray crescent. Gray crescent itu dia ketika berkembang lebih lanjut dia akan menjadi sumbu dorsal. Ya. Oke. Nah, kemudian selain itu, selain gray crescent, di bagian yang ada gray crescent-nya akan jadi dorsal. Sedangkan bagian yang ada yolk-nya, yang ada kuning telurnya, dia akan menjadi bagian posterior. Benar. Ya, distribusi yolk akan menjadi anterior posterior. Oke. Jadi berbeda sekali lagi ya, perbedaan komposisi sitoplasma pada satu sel itu nanti akan menentukan determinasi, salah satunya adalah determinasi sumbu tubuh. Ya, mana bagian ventral, mana bagian dorsal, mana anterior, mana posterior. Gitu. Oke. Tuh. Nah, ini ada suatu percobaan yang membuktikan bahwa determinasi sitoplasma itu sangat penting memang. Oke. Dan pembelahan sel yang bersangkutan itu juga menentukan nanti determinasinya itu berhasil atau tidak. Sini ada zigotnya sel zigotnya amfibia. Mestinya normalnya itu yang kiri. Ya. Jadi ketika pembelahan pertama terjadi, pembelahan tersebut akan membagi dua bulan sabit abu-abu. Gray crescent-nya akan dibagi dua. Oke. Nah, ketika sel katak ini dia masih dalam tahapan dua sel, ternyata selnya dipisah. Selnya dipisah sehingga masing-masing berkembang secara mandiri dan ternyata masing-masing menghasilkan embrio yang normal. Nah, beda dengan pembelahannya itu dibikin artifisial, dibikin-bikin, dibuat-buat. Pembelahannya itu dibikin buatan, sehingga pembelahan pertamanya itu terjadi yang satu sel itu tidak punya bulan sabit abu-abu, yang satu punya. Ternyata embrio yang dihasilkan itu yang normal hanya yang sel yang punya bulan sabit abu-abu. Embrio yang berasal dari sel yang nggak punya bulan sabit abu-abu dia hanya menghasilkan bagian ventral saja, bagian perut. Gitu. Oke, ya itu contoh bagaimana pentingnya si determinasi. Oke, ada pertanyaan mungkin silakan. Ini kalau tidak salah bagian terakhir organizer. Bagian terakhir dari embriologi. Ada? Ya. Kita bahas mengenai organizer. Organizer itu dia akan menghasilkan morfogen. Ya. Morfogen itu merupakan molekul yang berfungsi untuk menginduksi. Ini kurang tepat, ini mestinya morfogen. Organizer menghasilkan morfogen. Ya, morfogen adalah molekul kunci yang menginduksi pembentukan organ-organ tertentu. Oke. Nah, proses determinasi itu memerlukan organizer dan morfogen. Jadi organizer itu adalah sel-sel yang menghasilkan morfogen. Sel yang belum terdeterminasi, dia masih dapat diinduksi dengan adanya organizer dan morfogen. Sedangkan sel yang sudah terdeterminasi, dia udah nggak bisa diinduksi lagi. Ini misal contoh organizer yang cukup terkenal yaitu bibir dorsal Blastoporus. Blastoporus dorsalis. Nah, dia adalah penentu sumbu dorsal pada amfibi. Jadi tadi ya, si gray crescent itu ketika dia berkembang lebih lanjut, dia akan membentuk Blastoporus. Nah, si Blastoporus ini dia adalah organizer ya, untuk menginduksi adanya pembentukan sisi dorsal dari tubuh embrio. Nah, ada suatu percobaan di mana si
bibir dorsal blastoporus itu pada embrio yang normal itu ditambahin. Jadi misalnya ini embrio normal ya. Dia punya apa namanya? Dia punya bibir dorsal blastoporus yang normal. Terus dia ditambahin lagi bibir dorsal blastoporus dari embrio lain. Yang mana dia dibilang di sini embrio albino ya. Dorsal from albino gastrula. Jadi dia punya 2 bibir dorsal blastoporus. Ternyata setelah berkembang lebih lanjut, ini terbentuk 2 embrio ya, terbentuk 2 bagian dorsal. Dorsal itu punggung ya, bagian punggung. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, berarti bibir dorsal blastoporus itu sangat penting untuk proses determinasi bagian dorsal dari amfibia. Tuh. Kemudian contoh lain organizer itu ada AER dan ZPA. Ini kepotong ya ZPA-nya. AER dan ZPA. AER itu apical ectodermal ridge. Dia adalah bagian dari sel pada limbat. Ini namanya emang limbat ya. Apa itu namanya? Tunas tungkai. Tunas tungkai atau limbat. Nah, jadi si tunas tungkai itu dia akan harus memiliki polaritas, harus memiliki kutub yang nanti akan menentukan mana bagian yang jauh dari tubuh. Misalnya contoh, kalau kita punya tangan kita misal, tangan kita kan ada bagian yang jauh ya. Misal bagian telapak tangan sama bagian sikut. Itu kan jauhan telapak tangan ya. Nah, itu ketika tahap perkembangan embrio itu harus ditentukan. Ya. Jadi memang ada bagian yang menandai bagian yang lebih distal istilahnya. Jadi dia menentukan sumbu proksimal distal. Nah, sekaligus yang menentukan sumbu lagi anterior posterior. Jadi di sini ada 2 jenis organizer ya, ada AER sama ada ZPA. Zone of Polarizing Activity ya, ZPA itu. Nah, dua-duanya menghasilkan morfogen. Morfogen yang dihasilkan AER yaitu pasti akan banyak terakumulasi di AER ya. Semakin dia mendekati tubuh, si morfogennya kan semakin sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan adanya polaritas. Jadi adanya suatu zat yang lebih banyak di suatu tempat, kemudian di tempat yang berseberangan dia sedikit, itu akan menghasilkan adanya polaritas. Jadi yang banyak ternyata dia menghasilkan telapak tangan, kemudian yang sedikit zatnya dia menjadi sikut misalnya. Nah, sedangkan ZPA itu yang menentukan sumbu posterior anterior, yang nentuin jempol dan kelingking. Ya. Oke, kalau posterior dia akan jadi kelingking. Ya. Jadi bagian yang banyak ZPA-nya akan jadi kelingking, bagian yang ZPA-nya sedikit dia akan menjadi jempol. Oke, itu ya. Jadi pembentukan polaritas itu selalu memerlukan organizer dan morfogen. Ini contohnya AR dan ZPA. Nah, buktinya ini dibuktikan dengan ada suatu percobaan yang mirip seperti ini tadi ya, bibir dorsal blastoporus. Yaitu ada orang yang bukan iseng ya, melakukan percobaan ZPA ini juga ditaruh di atas. Ya. Jadi mestinya ZPA itu cuma ada di posterior, tapi dari limbatnya burung itu si ZPA itu juga ditaruh di bagian anterior juga. Jadi ada 2 ZPA. Ternyata menghasilkan burung yang punya 2 jari kelingking. Ya. Jari kelingking yang atas sama jari kelingking yang bawah. Nah, ini kan berarti membuktikan bahwa ZPA itu merupakan organizer. Organizer yang dia menentukan mana sumbu kelingking, mana sumbu jempol. Gitu. Oke. Jadi ya. Itu contoh bagaimana induksi itu terjadi pada organogenesis, kemudian peran dari organizer sebagai penentu polaritas. Jadi bagian yang dekat sama organizer dia akan jadi suatu kutub, bagian yang jauh dari organizer dia jadi kutub yang berlawanan. Oke, misal dorsal ventral, distal proksimal, anterior posterior. Ya, penentuan sumbu tersebut itu menggunakan organizer. Oke, itu mungkin untuk
embriologi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. You are so